Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, kita akan mengajak Anda membaca berita-berita di berbagai media. Tapi untuk konteks, untuk backgroundnya dan sebagainya, kemarin kita perbincangkan dalam program Off the Record. Namanya juga membaca berita di balik berita. Oke, tetap bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Agibita senang sekali menjumpai teman-teman semua. Kali ini mungkin kita tidak update soal kerusuhan, Hmm. soal Oh, nggak apa ya. kerusuhan yang ngomong ya ini ya. Tapi dijamin beritanya rusuh juga lah ya ini ya. Hmm. Iya, masih tetap ya, masih tetap di berbagai tempat, berbagai lokasi penjagaan apa dan sebagainya, dan masih banyak yang WFH kan Mas Hersu. Walaupun Ya. beberapa terus kemudian di Jakarta, seperti misalnya itu Hmm. ada beberapa kantor dan mungkin juga Pemprov mencabut ya. Tapi Hmm. memang sudah 3 hari sih WFH. Ya, 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 enggak. Tapi cerita yang kita membahas kan soal itu rusuh juga kan ya sebenarnya ya Mbak Agi ya. Iya, tergantung Mas Hersu. Hmm. Ini kalau kita melihatnya oke gitu ya, tapi Hmm. mungkin yang ini yang terkena gitu, yang digugat mungkin wah gitu, merasa dirusuh gitu. Iya, iya, iya. Ini kan apalagi ceritanya ini kok ada seorang pengacara kemudian menggugat Gibran dengan perbuatan melawan hukum didaftarkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ini ya. Jakarta Pusat Mas Hersu. Iya Ya, betul. Mhm. ya. Namanya Subhan Palal Rekan ya kantornya itu namanya pengacaranya Subhan Palal ya. Dan ini Iya, nggak ya. tanggung-tanggung gugatnya nih. Waduh, triliunan ini ratusan triliun nih bagi. 125 Oh ya, triliun ya, ya, digugat. ya, Iya. ya. Apa masalahnya? Nah, ini mari kita bicarakan. Yuk. Iya. Ya, jadi baru terungkap ya sebenarnya pendaftaran gugatannya itu sudah beberapa hari yang lalu Hmm. begitu. Hmm. Dan kemudian kalau tidak salah tanggal 8 September ya akan sudah mulai disidangkan kabarnya demikian. Apakah akan lanjut atau tidak, cukup barang bukti atau tidak begitu ya menurut ini hakim nanti kita lihat lagi. Tapi yang jelas ini eh, Nah, berita ini meruak gitu. iya, dan menariknya karena latar belakang gugatannya itu ya. Mengapa dia menggugat itu yang Betul. membuat orang jadi menarik. Iya, ya, betul. Dan ini sebetulnya sudah banyak dipertanyakan, Mas Hersu, ketika Pak Prabowo ketika itu mengambil Gibran sebagai wakilnya, orang menanyakan ijazahnya, menanyakan pendidikannya, kapabilitasnya, dan sebagainya, karena memang riwayat tentang Gibran ini memang eh nggak banyak ya. Bahkan foto-foto dia misalnya dia masa SD, SMP apa dan sebagainya, secara dia masih berusia muda gitu di bawah 40 tahun, tapi ternyata semuanya itu sulit untuk didapatkan. Seperti misalnya ya, pada usia-usia itu misalnya saya memiliki adik pada usia yang juga hampir sama seperti itu. Itu kan banyak sekali apa di zaman dulu aja zaman zaman ayah kita kakek kita itu sudah ada yang namanya lomba-lomba begitu antar sekolah begitu ya. Apalagi ini di masa tahun 90-an, tahun 80-an juga sudah banyak. Itu misalnya lomba pidato, seperti misalnya lomba pramuka, palang merah remaja apa dan sebagainya, calistung misalnya yang sederhana menggambar dan sebagainya itu kan banyak. Dan kalau anak-anak yang aktif, orang tua yang aktif mengikutkan anaknya itu pasti ada prestasi-prestasi tersendiri di situ. Tapi Gibran ini kita untuk mendapatkan jejaknya, misalnya ketika dia SD, ketika dia SMP, SMA, apa yang dia lakukan gitu, ini misterius begitu. Kita tidak tahu. Dan bahkan teman-temannya ketika SMP, ketika SMA juga tidak muncul sampai sekarang. Hmm. Eh, ini hampir-hampir sama Nggak ya ada, sepertinya nggak dengan bikin reuni-reuni kayak bapaknya gitu ya sama teman-teman SMA-nya atau SMP-nya nggak ada. sejauh ini tidak ya, karena memang tidak ada yang mungkin mungkin saja dia membuat reuni itu Hmm. pertemuan dan sebagainya, tapi memang tidak disorot karena kan juga tidak dipermasalahkan soal Hmm. ijazahnya beda Hmm. dengan Pak Jokowi. Tapi ini masalah pendidikan juga. Coba Hmm. kita yang digugat ini masalah pendidikan, coba kita lihat bagaimana alur ceritanya. Jadi ini sudah dikonfirmasi ya oleh Sunoto, juru bicara PN Jakarta Pusat bahwa itu sudah terdaftar dan dalam petitum gugatan Subhan si penggugat ini dia adalah seorang pengacara meminta majelis hakim menyatakan Gibran selaku tergugat satu dan KPU selaku tergugat dua, yaitu di mana artinya kalau seandainya memang betul ijazah SMA Gibran, karena yang digugat ini ijazah SMA-nya Mas Hmm. Hersu, seperti Ya. kita tahu bahwa syarat untuk menjadi pejabat istilahnya untuk menjadi RI 1, RI 2, DPR apa dan sebagainya kan bukan ijazah S1 sebetulnya, tapi ijazah SMA begitu Hmm. atau ijazah STM atau
ijazah SMK, pokoknya yang setara. Nah, itu yang digugat adalah Gibran dan KPU selaku tergugat dua dan dipandang sudah melakukan PBH yaitu perbuatan melawan hukum. Eh, Yaitu Gibran dinyatakan tidak sah menurut menggugat seharusnya dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden periode 2004-2009 begitu. Ini hampir sama ya dengan pernyataan netizen dulu terutama Dokter Tifa yang ketika itu selalu mengungkap soal ini tapi memang tidak banyak mendapatkan tanggapan. Nah, apa yang dikatakan kata Sunoto permintaan dari penggugat, yaitu menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar Hmm. kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun dan disetorkan ke kas negara. Kalau seandainya memang itu terbukti. Nah, dia minta supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding. Jadi Hmm. kalau seandainya memang ada vonis di tingkat pertama, walaupun melakukan banding diminta untuk dieksekusi. Eh, Meskipun ada upaya hukum banding kasasi dari para tergugat. Nah, menghukum para tergugat secara tanggung renteng dan sebagainya itu, dan kemudian yang lainnya adalah ini menarik, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar 100 juta setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini. Jadi ini memang sudah resmi ya, sudah resmi terdaftar. Coba kita lihat Mas Hersu, eh, bagaimana sih backgroundnya dari penggugat ini? Ini saya membaca dari Tirto ya, yaitu digugat oleh seorang pengacara bernama Subhan tadi dengan nomor perkara bla bla di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eh, Kemudian dia memiliki firma hukum seperti disebutkan Mas Hersu yaitu Subhan Palal dan rekan Hmm. dan kemudian oh ya dia mendaftarkan pada tanggal 29 Agustus berarti hari Jumat yang lalu ya. Eh, Dia mengatakan bahwa Gibran ini memang tidak layak menjadi presiden, maaf, tidak layak menjadi wakil presiden karena latar belakangnya tidak bersekolah di SMA di Indonesia. Hal itu mungkin kalau mempertanyakan kenapa memangnya harus sekolah di Indonesia, dia mengatakan bahwa Gibran ini menghabiskan masa SMA-nya itu di Orchid Park Secondary School di Singapura ya, yang menurut Subhan, syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat Hmm. yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI. Nah, ini nanti yang mungkin akan dipertanyakan maksudnya sederajat itu seperti Hmm. apa? Apakah tidak sederajat sekolah yang ada di SMA itu dengan yang ada di Indonesia? Nanti kita bahas juga. Nah, dia tidak menjabarkan juga konsekuensi hukum atas gugatan tersebut kepada Gibran. Eh, Ya. Dan yang seterusnya bla bla begitulah ya. Tapi yang jelas ini Mas Hersu seperti melanjutkan hal-hal pertanyaan yang muncul ketika Gibran pada saat mencalonkan diri sebagai cawapres pada saat Pilpres yang lalu. Jadi sepertinya sudah tenggelam ya dengan gugatan ini, maka semuanya menjadi muncul lagi. Iya. Jadi menarik memang kalau tadi disebutkan bahwa sekolahnya tadi secondary school ya. Apa secondary Hmm. schoolnya apa levelnya ya? Itu SMP ya harusnya ya. Atau apa ini, Mbak? Jadi, iya ya, kalau saya melihat ya, saya sempat googling di Hmm. British School yang ada di Jakarta, begitu, Hmm. British School Jakarta. Eh, Dalam lamannya dia menjelaskan bahwa memang berbeda-beda kalau di luar negeri itu Mas Hersu, Hmm. tipe-tipe sekolah untuk kalau yang SD itu kan primary ya. SD Primary. primary terus kemudian secondary school itu ada lower school ada upper school begitu Hmm. ada yang membuat tahapan seperti itu gitu. Hmm. Hmm. Jadi kalau Dokter Rifa mengatakan sudah jelas secondary school itu adalah SMP, Hmm. padahal dia sudah lulus SMP di sini. Buat apa dia SMP lagi di sana? Nah Hmm. kita tidak tahu. Mungkin nanti kalau seandainya ini memang betul akan ada persidangan, mungkin Gibran dapat menjelaskan apakah dia di sana mendaftarkan bukan untuk lower school tapi untuk upper school. Karena kalau menurut laman di British School Jakarta itu untuk secondary school itu mulai kelas 7. Kelas 7 Hmm. artinya kalau di sini satu SMP ya Mas Hmm. Irsu. Ya, ya. Nah, kelas 7 ini sampai dengan selesai. Jadi kata secondary itu adalah tahapan di mana si anak ini lulus SD dan sebelum dia kuliah gitu. Jadi Oh, kalau di sini jadi dia adalah SMP jadi dan SMA SMP dan SMA gitu. ya, ya. Iya, Ya. dan itu biasanya bisa dilalui selama 4 tahun sampai 6 tahun tergantung Hmm. kemampuan si anak tadi, yaitu Hmm. apakah dia
apa tekun, kemudian dia rajin, dia cerdas dan sebagainya bisa 4 tahun. Kalau tidak ya bisa 6 tahun begitu. Memang sistemnya kan berbeda dari di Indonesia. Dan di luar negeri pun sebenarnya juga banyak yang nggak memakai secondary school, banyak yang memakainya yang SMP begitu ya, Ya, dan junior high kemudian school ya SMA gitu ya. langsung high school Hmm, gitu ya. hmm, hmm. Ya, junior high school dan senior high school gitu ya biasanya ya. Iya betul, iya. Oke. Nah, tapi ini memang jadi makanya pertanyaan saya apa persoalannya kalau kemudian dia tidak sekolah di Indonesia. Tapi kalau kemudian penjelasannya karena ini agak meragukan status SMA-nya, menurut saya itu oke gitu ya. Tapi Mhm. bagaimana sih sebenarnya? Ini kan banyak yang tadi ada cerita kan Dr. Tifa juga udah mempersoalkan jauh-jauh hari soal ini gitu. Ya. Dan kemudian juga orang bertanya-tanya, sebenarnya dia waktu di Australia ngapain sih itu kuliah atau cuman cuman apa kan gitu itu orang juga menyebutkannya kan memang sejak awal banyak diragukan kan banyak yang meragukan Iya. bukan bukan banyak diragukan. Banyak yang meragukan dan Hmm, eh, banyak versi begitu ya. hmm, Karena kalau di riwayat-riwayat Gibran begitu biasanya di biodata dan saya melihat di berbagai laman itu memang soal dia sekolah di SMA tidak disebutkan. hmm, SMA di dalam negeri ya, SMA hmm, di Solo itu tidak disebutkan. Tapi ada netizen yang ketika itu bersaksi hmm, bahwa kakaknya itu adalah teman Gibran di salah satu SMA di Solo. Dan kemudian juga dia ada yang bersaksi lainnya lagi bahwa saya pernah sekelas dengan Gibran dan menceritakan soal bagaimana prestasi Gibran gitu di kelas begitu dia mengetahui dan nanti kita akan lihat. Tapi coba kita melihat ya Mas Hersu. Jadi kalau seandainya itu tadi yang di SMA di daerah di Solo itu hmm, dihitung ada 2 SMA dan kemudian di luar negeri itu dia ada di Orchid Park Secondary School, terus kemudian dia juga pindah ke UTS kan ya Mas Irsu masih hmm, ingat ya iya iya. UTS Insearch yaitu semacam kursus persiapan untuk Hmm, memasuki apa University Technology of Sydney itu sendiri kan ini namanya UTS Insearch gitu jadi semacam sekolah persiapan gitu hmm, hmm, walaupun sudah lulus SMA tapi pasti ada sekolah persiapan tapi kalau tidak salah saya ingat ya justru yang dibuat kesetaraannya dengan SMA itu justru yang ijazah dari UTS itu. Makanya hmm, itu yang membingungkan. Coba kalau seandainya saya salah, tolong diralat ya. Ataukah ada kesetaraan lain yang dikeluarkan oleh Kemendikbud begitu dengan yang Orchid Park? Nah, kita masih belum tahu. Kalau seingat saya justru yang UTS itu yang apa yang diterima, yang dilegalisasi ya. begitu, yang dianggap setara. Dan kemudian coba ya kita lihat saja ini beritanya. Saya ngambil berita-berita pada tahun 2024, Mas Hmm, Irsu masih ingat, karena pada tahun itu sedang rame-ramenya Fafa. iya 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 Jadi, iya. dan kemudian ini dikaitkan dengan Gibran, akhirnya semuanya dikulik begitu ya. Dikulik SD-nya di mana. Ada juga yang apa? Ada sebetulnya postingan kalau saya cari saya pasti dapati itu yang mengaku pernah sekelas juga sama Gibran gitu dan Hmm, menceritakan bagaimana Gibran kesulitan untuk berhitung begitu. hmm, Coba ya saya ini pada tanggal 7 Oktober 2024 ini dari suara.com. hmm, Ketika itu Dr. Tifa di X mengatakan bahwa mempertanyakan ya keputusan Gibran untuk masuk ke sekolah menengah atas gitu sebanyak 2 kali dalam 5 tahun. Ini juga dipertanyakan banyak netizen. Kok hmm, sekolah SMA 5 tahun ya? Jadi kalau digabungkan antara yang di Singapura dan juga yang 3 tahun di Australia semuanya 5 tahun yang hmm, kemudian diberikan ijazah kesetaraan oleh apa Kementerian di Indonesia Kementerian Pendidikan. Dan ini orang bertanya juga, karena kalau tidak salah Gibran itu kuliah di MDIS, Management Development Institute of Singapore itu yang tapi dia mendapatkan ijazahnya dari Bradford University ya, dari Inggris karena itu kan terafiliasi saja begitu. Bradford tidak membangun apa universitas gedung sendiri, tapi kemudian semacam kelas jauh lah semacam hmm, itu. hmm, Nah itu ijazah yang aslinya sebenarnya Bradford University. Nah, ketika itu dipertanyakan, kuliahnya saja 3 tahun, tapi kok SMA-nya 5 tahun, ada apa begitu? iya. Belum lagi kalau Hmm, ditambahkan dengan SMA di Solo begitu yang sempat berjalan. Coba kita lihat Dokter Tifa ketika itu mempertanyakan itu. Setelah lulus kemudian mendaftar ke UTS Insert, program persiapan, bla 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 bla. Tapi dalam data yang diunggah begitu ya, Gibran hanya sekolah di sekolah menengah Orchid Park
2 tahun, kemudian bersekolah di UTS selama 3 tahun, betul seperti yang kita bicarakan tadi. Mhm. Kemudian mengenyam pendidikan ya selama 5 tahun. Ini teman-teman bisa mencari ya di apa namanya di akunnya Dokter Tifa sendiri ketika itu tahun 2024 sekitar bulan Oktober, November, Desember dia gencar sekali. Tapi memang banyak yang tidak menanggapi ini. Dan kemudian jelas ada missing link. Missing data di sini, data yang tidak sinkron, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Yang disembunyikan adalah fakta bahwa Fufu Fafa pernah SMA di Solo. Ini disebutnya Fufu Fafa ya, mungkin karena Roy Suryo mengatakan 99,9% Mhm. Gibran adalah Fufafa, Fufafa adalah Gibran. Ya, pernah SMA di Solo, SMA Santo Yosep selama 2 tahun dari 2002-2004, kata apa Dokter Tifa. Kemudian nggak dilanjut, ngilang. Entah ngilangnya karena ini Dokter Tifa mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Taufik Bahaudin. Ini Mhm. akademisi atau dosen dari UI ya. Ini memang lewat akunnya UI Watch saya juga suka melihat keras betul Mhm. Mhm. Pak Taufik Bahaudin. Tapi kita tidak akan menyebutkan kata itu, dugaan itu ngilangnya karena Mhm. seperti yang diduga oleh Taufik Bahaudin atau SMA tidak naik kelas karena bingung. Maka diberitakan pindah ke Singapura saja biar terlihat mewah berkelas begitu. Dan kemudian itu sebetulnya dibagikan cukup banyak ya cuitan Dokter Tifa itu dan coba kita lihat tanggapan netizen. Pendidikan Fufafa juga tidak jelas, sepaket dengan Mulyono. Takut banget masa Wapres kita rekam jejak sekolahnya aja nggak pasti begitu. Pendidikan SMA-nya lebih lama dari S1-nya. Iya benar. Kalau selama itu sekolah di Singapura minimal bahasa Inggrisnya lancar lah. Ya, kita Mhm. tahu ketika itu ada rekaman juga dia tampil gitu ya, ketika menjadi wali kota, tampil di Paris dan kemudian Mhm. apa berbahasa Inggris walaupun singkat tapi membaca begitu. Ya, Coba kita lihat lagi nih Mas Ersu, grade sekolah wah ini, iya coba-coba kita lihat saja ya. Ini dari suara.com juga yang mempermasalahkan judulnya adalah Gibran diduga malu tak mau akui SMA di Solo, warganet soroti grade sekolahnya. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Jadi warganet ini menemukan jejak digital berupa cuitan lama Mhm. Gibran lewat akun X Cilipari. Mhm. Cilipari ini adalah usahanya dia ya. Mhm. Dan dia mengatakan bahwa dia sering berlangganan steak di daerah Solo saat SMA. Jadi seperti Fufafa juga, dia mengungkap apa yang dia lakukan di masa lalu yang relate kepada Gibran di masa kini, Mhm. begitu dalam akun Fufafa. Ini juga di Cilipari, dia mengatakan pada saat dia SMA, dia berlangganan di warung steak itu artinya dia pernah SMA, tapi di Solo, tapi tidak pernah ditulis dalam akun biodatanya. Pengakuan ini membuat warganet berasumsi bahwa Gibran sebenarnya tidak SMA di luar negeri, melainkan di Solo. Wah ini salah lagi. Karena kalau yang di luar negeri itu malah memang betul gitu ya. Mhm. Mhm. Tapi karena ketidaktransparanan ini akhirnya menjadi blunder. Ya. Coba kita lihat lagi Mas Ersu. Sebentar Mas Ersu, ini masih masih ada lagi nih. Mhm. Eh, oh ya, ini pernyataan ya. Ini ada screenshot yang ketika itu diunggah oleh Dokter Tifa. Mhm. Ini screenshot dari netizen. Ini asli ya, origin. Tapi dia emang pernah sekolah di SMA Santo Yosep, itu SMA. Mhm. Soalnya satu angkatan sama abangku, tapi memang cuma 2 tahun, abis itu nggak tahu kemana. Kemudian ada yang mengatakan, coba kita lihat, saya sekelas, gitu, kata-katanya agak-agak typo ya, saya sekelas dengan Samsul. Oh ini nyebutnya Samsul, berarti ini pada saat apa rame-ramenya Pilpres ini, temennya ngomong begini, saya sekelas dengan Samsul waktu sekolah di SMK Kristen Solo. Emang anak IQ-nya dipertanyakan. Nggak pernah masuk sekolah dan tiba-tiba hilang nggak tahu kenapa. Pas tiba-tiba jadi walkot, saya sebagai teman dan orang Solo kaget. Kok bisa orang kayak gini bisa jadi walkot? Wah, ini banyak pertanyaan di bawahnya lagi. Pas Gilang itu kelas berapa, Bang? Kepo ya. Orang-orang kepo begitu. Nah, ini ada lagi coba kita ketahuan bohong. Gibran ngaku SMA di Singapura, muncul pengakuan warganet pernah satu sekolah dengan dirinya begitu. Nah, ini sebenarnya diunggahnya oleh Demokrasi. Demokrasi ini adalah
apa ya, antara media dan tidak media kalau saya melihat. Tapi memang banyak yang ditulis oleh apa akun demokrasi ini banyak yang benar dan apalagi kalau hanya mengutip lewat medsos begitu kan. Yang kemudian di sini dia mengutip. Nah, ini cuitan Dokter Tiva juga yang dikutip. Beberapa waktu yang lalu saya sudah posting sesuai sumber yang saya dapat bahwa Fufu Fafa ini setelah selesai SD di SDN 16 Mangkubumen Solo tahun 99 lanjut ke SMP 1 Solo. Jadi ada ijazahnya loh ya teman-teman sampai SMP-nya dan lulus tahun 2002. Begitu pernyataan Dokter Tiva. Kemudian, nah ini yang mulai ruwet. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan di tahun 2022, tahun 2002 dia lanjut SMA di Singapura tepatnya di Orchid Park Secondary School tahun 2002 sampai 2000X karena dia tak nggak tahu lulusnya tahun berapa. Padahal Orchid Park Secondary School adalah sekolah menengah setara SMP bukan SMA. Nah, ini yang harus harus ditelusuri lagi masuknya lower school atau upper school. Ternyata sumber sangat valid justru memberikan info yang berbeda bahwa Fufafa sebetulnya setelah lulus dari SMP, dia sekolah SMA di SMA swasta, tepatnya di SMA Santo Yosef sekitar tahun 2002-2004. Bahkan dia sendiri mengakui melalui akun Cilipari bahwa dia langganan steak sakau, namanya steak sakau di sana mungkin nama aneh-aneh ya, sejak SMA. Artinya langganannya sejak SMA, artinya dia pernah SMA di Solo. Tapi ternyata di SMA Santo Yosef pun dia hanya sampai kelas 2. Kemudian ada info yang menyatakan dia pindah sekolah di SMK Kristen Solo selama 2 tahun juga. Tanpa ada kejelasan apakah di SMA Kristen Solo ini dia lulus atau tidak. Kedua SMA itu, SMA Santo Yosef maupun SMK Kristen Solo, tidak pernah diakui oleh Fufu Fafa secara formal. Jadi yang dimunculkan memang hanya yang ada di Singapura itu tadi, Mas Erso. Iya, banyak misterinya ya. Oke. Em, tapi yang kemudian kalau dari di Singapura itu kontroversinya ini kan bukan dituntut itu yang oleh Pak Suvan tadi ya, pengacara tadi ya. Dia cuman alasannya sekolahnya di luar negeri itu saja itu. Atau sebenarnya kadang-kadang mungkin eh, namanya lawyer ya, di tahapannya dia mungkin Ya. masuk ke situ dulu, baru setelah itu nanti Mhm. dia akan tugas yang lain. Mungkin mungkin seperti saya menduga-duga seperti itu. Mhm. Iya, iya, iya. Bisa jadi kan ini biasanya terus berkembang ya Mas Hmm. Hersu. Pada satu titik kemudian bisa berkembang apalagi kalau saksi menyebut sana, menyebut sini apa dan sebagainya begitu. Nah, ini coba saya lihat ya, ada netizen juga, Mas Hersu, itu yang dia mengatakan bahwa kenapa dia malu mengakui SMA tersebut, yaitu tidak mau mengakui SMA Santo Yosep dan juga SMK Kristen Solo itu, karena kalau Santo Yosep ada yang mengatakan ya mungkin supaya tidak terlalu banyak dari sini kok pindah ke sini ke sini sini begitu ya. Hmm. Tapi terus kemudian dari ya Santo Yosep sendiri katanya ini sekolah Katolik biasanya kalau Santo Ya. Yosep. Itu sekolah yang cukup baik, Mas Hersu, sekolah yang bagus lah. Tapi kenapa dia keluar kemudian pindah ke SMK Kristen? Itu yang netizen pertanyakan. Bahkan ada yang mengatakan, ya mungkin dia tidak mau mengakui karena SMK Kristen itu kalau di Solo termasuk sekolah buangan begitu. Jadi sekolah ada sekolah buangan ya. Tapi kalau di masyarakat umum memang suka ada istilah seperti itu, Mas Hersu. Ya. Kalau seandainya kamu tidak lulus di sini, maka kamu ke sana karena di sana menerima yang ya yang nilai-nilainya rendah atau ranking rendah. Atau saya pernah mengalami ketika saya SMA, saya SMA-nya di sekolah Katolik juga di Jogja. Bahkan saya adalah SD Susteran gitu ya, SD Katolik karena sekitar rumah itu banyak apa namanya susteran seperti itu. Nah, eh, yang tidak lulus atau tidak naik ya, tidak naik pada saat kelas 1 ke kelas 2 2 kelas 3 itu dia bisa naik kalau pindah ke sekolah lain begitu. Mm-mm. Jadi tapi yang lebih rendah lah begitu rankingnya, posisinya begitu. Jadi kalau misalnya ya itu juga ada sampai sekarang saya rasa ya, ada sekolah yang nilai rata-rata ketika SMP-nya itu 8 baru diterima di sekolah ini Kalau begitu. gitu Tapi terus Saroni nggak kemudian bisa ada masuk sekolah. dong dia. Iya, kasihan Pak Saroni ya. Tapi kan Pak Saroni sudah apa rich man gitu, dan itu nggak perlu Ya, ijazah Mas nggak perlu Ersu kalau jasa yang ya. itu. Ya, ya. Iya, Oke. begitulah ceritanya. Ini baru soal SMA ya. Ini belum Mm-mm. dibuka soal kuliahnya gitu. Ya. Ini kok jadi bulat gitu ya kalau kita ngomongin keluarganya Jokowi itu penuh kontroversi gitu ya. Nanti nanti soal Mm-mm. Kaisang lagi yang kalau Kaisang tuh, nah ini apa ya melebar dikit aja. Kalau dia sekolahnya Mm-mm. juga di Singapura juga ya sekolahnya.
Iya, sekolahnya di Singapura juga Hmm, dan punya pacar Singapura dulu kan dan sempat ramai juga dengan pacarnya itu tapi kan ya kita tidak usah bahas itu. ya. Tapi saya rasa kalau Kaisang mungkin lebih jelas ya Oh, daripada eh, lebih lebih apa namanya tidak sekontroversi Gibran ini begitu yang dari hmm, sejak SMA-nya saja sudah dipertanyakan ada kesaksian-kesaksian ya, begitu. Ya. ya. Tapi bukan juga kampus-kampus ternama kampus top di Singapura bukan juga ya? Iya, bukan sih Mas Hersu. Coba kita bahas ya. Kampusnya Gibran ini, MDIS, Management Development Institute of Singapore ini memiliki peringkat 46 dari Hmm, 52 perguruan tinggi swasta maupun negeri ya, yang ada di oh, Singapura. ya, ya, Jadi ya. memang, dan kemudian ketika itu ya, coba saya bacakan ini dari akun Budi Kurniawan, Hmm, Bang Budi Kur begitu disebutnya. Nah, dia mengunggah cuitan di X. Gibran itu lulus S1 dapat nilai lower second class honors hmm, setara 48. Untuk nilai segitu, daftar kuliah master aja susah diterima. hmm, Itu setara IPK 2,3 kalau sistem di Indonesia. Jadi kalau hmm, disetarakan itu setara nilai 2,3. Ya, kalau sebenarnya ada aja mahasiswa yang nilainya gitu 2,3 tapi biasanya tuh dia aktif sekali hmm. Oh termasuk ya, ya. demo-demo di Hmm, UKM apa dan sebagainya. Akhirnya berdasarkan pengalaman saya punya teman semacam ini dan dia berprestasi, dia memiliki kedudukan bahkan akhirnya memiliki perusahaan sendiri karena apa? Yang dia diterima di perusahaan yang memang mengapresiasi anak-anak yang aktif ketika pada saat kuliah gitu. Jadi bukan berdasarkan nilai. Nah, ini Budi ini mengunggah Mas Hersu hmm, mengunggah ijazah begitu ya. Kalau saya lihat nih ini karena sudah agak buram ya. Saya tangkap layar saja, saya save ini dari X dan ini kalau seandainya kita lihat wah ini doxing ya. Kok ijazahnya Gibran diperlihatkan? Memang ketika itu sempat Gibran memperlihatkan ijazahnya ya. Kalau kita hmm, masih ingat yang dia mempertanyakan, "Oh, saya punya ijazah beneran kok dipertanyakan begitu." Dan ini sumber foto itu ini bukan doxing Budi Kurniawan ya, karena sumbernya diambil dari judul berita di detik.com ini penampakan ijazah Gibran dari University of Bradford, Inggris. Dan ketika tadi Budi Kurniawan itu menyatakan bahwa setara dengan 2,3 itu sempat ramai ketika itu Mas hmm, Hersu. Secara posisi Gibran ini sudah menjadi cawapres begitu dan dia hmm, mempertanyakan ketika itu kepada media ya, kok bisa disamakan dengan nilai segitu? Kan memangnya tahu nilai saya, memang tahu transkrip saya, kan hmm, enggak. hmm, Kok bisa menuduh seperti itu begitu? Jadi Gibran ini tidak sadar bahwa di ijazah yang kemudian disebar oleh detik.com, diunggah oleh detik.com dan saya rasa ini juga bukan ini ya, doxing ya. hmm, Karena ini dia menjadi public figure akhirnya dia menjadi hmm, pejabat yang memang segala sesuatunya akhirnya konsekuensinya seperti ini. Kalau seandainya seseorang yang bukan pejabat kemudian diumbar-umbar, ya itu bisa berupa doxing. Nah, di situ dia tidak sadar bahwa ini coba saya zoom ya. Ini University of Bradford, tempat dia kuliah di MDIS. Di sini ada ijazah, gelarnya Bachelor of Science. Kemudian with, ya di situ tulisannya Bachelor of Science with second class honors second division. Rupanya itu meaning something itu Mas Hersu. hmm, Coba kita lihat, eh, ternyata ada ketentuan-ketentuan. hmm, Coba kita lihat ketentuannya ini. Nah, jadi lulusan itu ada berdasarkan nilai ya saya hmm, rasa hmm, prestasi itu hmm, memang ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah first class honors, second class honors, first division, hmm, second class honors, second division, dan kemudian third class. Third class itu saya rasa yang paling rendah. Dan Gibran nomor tiga. hmm, Jadi dari yang pertama first class, yang kedua second class tapi di first division dan kemudian second class honors dengan second division. Dan second division ini ternyata juga ada ininya apa namanya?
ada kesetaraannya begitu berdasarkan Kemendikbud begitu, peraturan dari Kemendikbud. Jadi kalau nilai yang seperti itu ya kira-kira yang itu tadi 2,3 itu, dan kalau di luar negeri dengan nilai seperti itu ya sulit untuk melanjutkan ke S2. Itu baru Nah, jadi ini yang beban namanya itu. Ini ya. mungkin itu yang tidak disadari ya oleh Gibran. Nggak tahu transkrip saya ternyata berdasarkan apa namanya grade ya, grade Ya. kelulusannya dia itu bisa diketahui dia grade apa begitu seperti itu. Oke, memang kalau udah ngomong keluarga yang satu ini bakal bulat nih ceritanya. Tapi kita tunggu saja ya karena nggak lama lagi kan tanggal 8 September kan ya rencananya ya. Tinggal berapa hari Iya, lagi? rencananya 8 September ya. Yes, tinggal Mhm. berapa 5 hari lagi, berapa 4 hari ya dari sekarang berarti Ya. kita akan dapat perkembangannya seperti apa kasusnya. Walaupun kita bisa bisa menduga-duga lah seperti apa nanti keputusannya itu. Oke. Masih ada yang lain yang kita mau bahas atau kita mau khusus saja ngomongin Gibran aja supaya lebih bisa fokus gitu bahasanya ya. Iya, supaya Ya. bisa lebih fokus ya Yes. untuk menyorot juga dan mencari tahu netizen ini Ya, kalau ada sesuatu yang seperti ini kan ya. kemudian ya Jangan digging-digging menggali-gali ya lagi jangan gitu ya. jangan lupa di-share ya ke kami ya. Oke. Kita mohon pamit ya sampai ketemu lagi insya Allah besok atau Mhm. kita mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, doa yang terbaik buat Anda semua dari kami. Saya Subun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.